Saudara pendengar, bersama saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab 2 Samuel pasal yang ke-22 dan yang ke-23 dengan tema Segala Kemuliaan bagi Allah. Mari kita mendengarkan bersama dan belajar dari kisah dalam Alkitab. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan ya, karena diberi kesempatan bagi kita untuk belajar kebenaran firman-Nya. Masih bersama saya Pendeta Yohanes di program Jalan 66. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hari ini akan belajar tentang bagi Allah segala kemuliaan. Saudara, kita sudah hampir menyelesaikan dari kitab 2 Samuel ya. Dan saat ini kita akan masuk di 2 Samuel pasal 22 dan 23. Dan tentunya ini sesuatu yang menarik bagi kita. Bagaimana kalau kita mengulang sedikit ya, bahwa Allah memberikan raja kepada Israel. Dimulai dari Saul, kemudian Daud. Dan kita tahu bahwa Daud diberkati oleh Tuhan, wilayahnya semakin luas, dan tentunya ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menyertai para hambanya. Saudara, di dalam Alkitab dituliskan seperti ini ya. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku." Saudara, tentu Daud ada banyak kisah yang ingin diungkapkannya. Daud memuliakan Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia Tuhan yang melimpah di tengah-tengah kehidupannya, terutama ketika dia harus mengungsi, harus lari dari musuh-musuhnya. Daud mengungkapkan Tuhan adalah bentengku. Tuhan adalah pembebasku. Ya, sangat menarik saudara ketika mengamati ini. Karena banyak orang ketika hidup mereka menjadi lebih baik, ketika hidup mereka diberkati, ketika mereka dalam situasi yang lebih baik, mereka sangat mudah melupakan Tuhan. Daud, dia memuliakan Tuhan bukan karena dia mampu, bukan karena dia cerdas, bukan karena dia seorang pejuang. Tidak. Dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang melindungi dia. Tuhanlah yang menyelamatkan dia. Karena Tuhanlah yang menjadi benteng hidupnya. Tuhanlah yang memberi kemenangan kepada Daud. Ini tentu kita pahami masa-masa sulit yang dialami oleh Daud. Ini kiasan-kiasan yang menyatakan pujiannya kepada Tuhan. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baiknya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Saudara, bagian Alkitab ini begitu indah dan penting ya, sehingga diulangi dalam kalau kita membaca di Mazmur 18. Ini menyajikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Daud bersama dengan Tuhan. Ketika dia hampir menghadapi kematian, mungkin ada yang menghadapi seperti ini, seperti hidup di ujung tanduk. Kenyataannya saudara, di saat-saat seperti inilah kita menyadari dimensi keberadaan kita dan menjadi jauh lebih mudah untuk melihat apa? Kuasa Tuhan. Saudara, kapasitas Tuhan untuk memberi kita kehidupan. Dan sekaligus dimensi kita yang kecil dan rapuh jika dibandingkan dengan realitas alam semesta yang begitu luas yang diciptakan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya harapan kita.
inilah saatnya, saudara, seruan kita untuk apa? Meminta pertolongan. Kita memohon kepada Tuhan. Dan kita baca di sini, Daud menyajikan semua kata-kata ini satu demi satu dalam komposisi yang indah dan struktur yang begitu baik. Dia menciptakan puisi Alkitabiah yang indah ini. Di bagian ini disambung, lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi. Dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang, karena bernyala-nyala murkanya. Asap membubung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit, lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub, lalu terbang, dan tampak di atas sayap angin. Dan ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal, karena sinar kilat di hadapannya, bara api menjadi menyala. Tuhan mengguntur dari langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panah, sehingga disarakannya mereka, yakni kilat-kilat, sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut. Alas-alas dunia tersingkap, karena hardikan Tuhan, karena hembusan napas dari hidungnya. Saudara, ini kita tahu bahwa pada masa itu banyak suku-suku yang ada pada sekeliling orang Israel. Mereka menyembah kepada ciptaan itu sendiri. Mereka melihat kekuatan alam itu sendiri dianggap sebagai yang ilahi. Misalnya Baal, dikenal sebagai yang menguasai badai. Nah, kuasa Tuhan yang diakui sebagai Tuhan di sini jauh lebih besar daripada dunia, daripada alam ini. Tuhan jauh di atas dunia fisik, dan Dia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi. Ya, di sini kita melihat pengakuan akan kuasa Tuhan, kemampuannya, kekuasaannya itu mengatasi segala sesuatu. Dan kita tahu bahwa cuaca, kondisi saat itu mempengaruhi kehidupan masyarakat kuno. Dan Daud menyadari bahwa Allah adalah Tuhan atas sejarah, bahwa Ia memberkati hidup Daud, bahwa Ia memberinya segala yang dimilikinya. Daud menyadari bahwa Allah bukanlah hanya Tuhan atas sejarah, tetapi juga Tuhan atas alam semesta. Dia adalah Allah yang melampaui batasan waktu, ruang, sejarah, dan batas-batas geografis. Allah yang Maha Kuasa. Ia menyanyikan lagu yang digambarkan di bagian ini, saudara. Ia mengakhiri ungkapan pujiannya. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku. Dan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari para penindas. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu, yang mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Saudara, Daud mengakhiri himne pujiannya di sini, dan pasal 23 akan menyajikan beberapa catatan penting yang masih membahas kehidupan Daud, kata-kata terakhirnya, dan terutama tentang pasukannya. Saudara, menarik untuk melihat semangat memuliakan dan memuji Tuhan masih ada. Menggambarkan realitas objektif dari kemenangan-kemenangan Daud dalam hidupnya. Daud bernyanyi bagi Tuhan, menyanyikan setiap kemenangan yang ia peroleh karena apa yang telah Tuhan lakukan baginya dalam hidupnya. Ia menyadari semua ini, dan kitab suci mengatakan, inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah, Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah Dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan,
Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Saudara, Daud menyadari bahwa berkat-berkat dalam hidupnya semuanya itu berasal dari Tuhan. Ia tahu bahwa semua kemenangan datang dari Tuhan. Bahwa semua kemuliaan itu harus dikembalikan kepada Tuhan. Saudara, Daud menyadari bahwa ia mencapai apa yang ia capai dalam hidupnya itu karena campur tangan Tuhan. Ia memandang hidupnya sebagai apa? Protagonis. Dalam sebuah kisah di mana pahlawan sejatinya adalah siapa? Allah sendiri. Dan kemudian kita melihat catatan kaki, saudara. Orang-orang yang turut membantu dalam kisah ini, dalam alur cerita yang menarik ini. Nah, tokoh-tokoh pendukung di sini muncul dalam sebuah daftar yang dituliskan dalam sebuah karya yang luar biasa. Dan inilah nama-nama prajurit Daud. Daftarnya panjang, saudara ya. Kita melihat di sini misalnya ada Yosef, ada Eliezer, kemudian kita melihat di sini juga ada Abisai, ada saudara Yoab, dan ada juga Benaya. Dan tentunya ini daftar lengkap semuanya pejuang hebat dan orang-orang penting dalam pasukan kalau kita baca di bagian-bagian ini ya. Ini kurang lebih ada 37 pejuang di sini. Dengan begitu banyak penaklukan, saudara, begitu banyak kemenangan, dengan begitu banyak pembebasan dari masa lalu ya, sang protagonis agung Daud sekali lagi akan bersuara dan menyampaikan pernyataan. Dia memberitahu kita semua, saudara, sebuah kebenaran yang agung yang diungkapkan di dua pasal ini, pasal 22 dan 23 dari 2 Samuel. Bagi Allah dan hanya Allah segala kemuliaan. Saudara, mari kita berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam segala kesuksesan kita, mungkin saudara sudah meraih jabatan yang tinggi, pekerjaan yang baik, studi lancar, ya keluarga yang bahagia dan sebagainya, kesehatan yang prima. Puji Tuhan untuk semuanya. Di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, Tuhan memberi kita kesembuhan. Tuhan memberi kita penghiburan. Ingatlah, semua itu bukan karena kita mampu, saudara. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita cerdas. Tetapi semua itu kasih karena Tuhan. Mari kita ikuti teladan Daud. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena Dia yang layak menerima semuanya. Kita hanya alat di tangannya untuk melaksanakan rencana-rencananya. Tentunya bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Allah. Allah segala Allah. Yang menguasai sejarah, yang menguasai alam semesta, dan yang telah memilih kita menjadi anak-anaknya. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, sebuah program pelajaran Alkitab, dan kali ini sampai pada 2 Samuel pasal yang ke-22 dan yang ke-23. Saatnya kita sampai pada sesi tanya-jawab. Pak Yohanes, pertarungan lain telah dimenangkan dan saya memiliki pertanyaan untuk diajukan kepada Pak Yohanes. Mengapa pasal yang ke-22 ini muncul? Padahal sangat mirip dengan Mazmur pasal yang ke-18. Mengapa begitu banyak pengulangan? Apakah pengulangan dalam Mazmur? Pasal 22 ini benar-benar bermanfaat. Pak Oti, kita sudah menempuh perjalanan yang panjang ya. Kita seperti meninggalkan para raksasa di belakang. Karena banyak pasal panjang yang telah kita pelajari, dan tentunya ada banyak pertempuran juga sudah dicatat ya. Dan fakta yang kita amati saat ini memang ini sesuatu yang nyata. Bagian ini muncul berkali-kali. Kita memiliki misalnya banyak kisah lain yang diceritakan 3 kali dalam Alkitab dengan cara yang serupa. Nah, ketika kita sampai di Perjanjian Baru, kita akan melihat bahwa kisah yang sama dikisahkan dalam 3 Injil yang berbeda, diulang beberapa kali. Dan kita juga memiliki Mazmur-Mazmur yang panjang, dan itu diulang-ulang. Nah, di sini dalam kitab kedua Samuel, kita menemukan Mazmur 18 dan teksnya kurang lebih sama. Ya, kita perlu memahami bahwa Mazmur bagian dari buku himne bagi Israel,
kumpulan lagu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan nyanyian Daud ini boleh kita katakan sebagai sesuatu yang luar biasa. Namun karena sangat penting bagi kisah Daud ini, nyanyian ini muncul di sini. Jadi kitab suci, Alkitab ini tidak hanya bertujuan untuk menyajikan informasi kepada kita, untuk menceritakan fakta-fakta yang terjadi di zaman dahulu. Ingat ya, kitab suci juga memiliki tujuan pengajaran. Dan tujuan penting ini dalam kitab yang dicantumkan di setiap bagian ini, tentunya ini memberikan kepada kita seperti menjelaskan, ini loh kisah akhir Daud. Dan kita melihat betapa diberkatinya Daud. Nah, dalam kitab Mazmur, bagian yang sama ini dimasukkan karena merupakan bagian dari kumpulan puisi yang digunakan untuk memuji Tuhan. Ada pengakuan terkait dengan hal-hal yang telah Dia lakukan bagi kita. Oleh sebab itu, saudara, bagian ini memiliki tujuan yang jauh melampaui sekedar informasi. Inilah pentingnya adanya pengulangan di sini. Ada begitu banyak hal yang dapat kita ketahui tentang Tuhan melalui puisi-puisi dalam Mazmur yang akan segera kita pelajari ketika kita membahas dalam pembahasan yang berikut. Dan saya yakin para pendengar kita akan berada di sana pada saat itu. Nah, Mazmur yang kita temukan di 2 Samuel pasal yang ke-22 ini sungguh menarik perhatian. Asap mengepul dari hidungnya, api yang menghanguskan keluar dari mulutnya. Ayat yang ke-14, Tuhan mengguntur dari langit. Suara yang maha tinggi bergema. Mengapa hal ini muncul di bagian ini? Nah, Pak Oti, ya penting untuk memperhatikan detail ini, dan di sini kita punya seperti sepotong puisi. Jadi ketika kita melihat ayat 11, dikatakan bahwa Dia menunggangi kerubim dan terbang di atas sayap angin. Nah, penting bagi kita memperhatikan hal ini karena apa? Beberapa orang membaca Alkitab dan tidak mengerti bahwa ini adalah bahasa kiasan. Ini adalah metafora. Saya ingat ya, satu kali saya bertemu dengan seseorang yang bertanya kepada saya, apakah saya bisa melihat sisi maskulin atau feminin Tuhan lebih banyak? Ya, sederhananya, karena di beberapa bagian Alkitab, Tuhan dibandingkan dengan seorang ibu. Lalu Tuhan dibandingkan dengan seorang bapak atau pria, laki-laki. Dan di beberapa bagian lain Tuhan dibandingkan dengan binatang. Apakah ini berarti Tuhan memiliki sisi binatang? Apakah Tuhan memiliki sisi zoologi? Tentu saja tidak. Ya, ini hanyalah kiasan. Sebuah perbandingan. Ya, kita seharusnya tidak memahami bahwa Tuhan benar-benar bergemuruh dari surga. Itu hanyalah bahasa kiasan yang digunakan untuk merujuk pada kuasa Tuhan. Dan alasan mereka menggunakan bahasa seperti ini, karena ada pada saat itu sesembahan-sesembahan yang oleh suku-suku itu, mereka itu bertanggung jawab atas kekuatan alam. Misalnya Baal. Ini dipercaya mengendalikan hujan, guntur, dan kilat. Dan ini, di kitab suci ini menyatakan bahwa Tuhan ada segalanya. Namun analogi tentang Tuhan ini bukanlah analogi yang menggambarkan pribadi Tuhan secara harfiah, melainkan kiasan. Jika kita tidak memahami hal ini, ya kita akan sangat bingung ketika membaca bagian-bagian lain dalam kitab suci yang membahas tentang perbuatan Tuhan. Saya mengerti. Bagaimana dengan Pak Yones? Apakah Pak Yones memahami dan mengerti tentang penjelasan dalam bagian ini? Jangan sampai salah paham di sini. Ya, ini akan menjadi rumit, Pak Oti. Nah, di akhir pasal yang ke-23, kita melihat daftar orang-orang Daud yang gagah berani. Jika tema kita adalah segala kemuliaan bagi Allah, mengapa kita melihat daftar para pejuang dan perbuatan mereka? Lalu, siapa yang seharusnya menerima kemuliaan? Ini pertanyaan yang bagus ya. Bahkan pertanyaan ini begitu penting sehingga menjadi bagian dari kehidupan kita. Ada orang misalnya yang membayangkan bahwa jika ada seorang Kristen yang baik, Anda seharusnya
nggak perlu berusaha untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Anda seharusnya serendah hati mungkin. Misalnya jika mobil Anda baru, ya Anda seharusnya menabrak sesuatu. Merusaknya sedikit, karena dengan begitu Anda akan menjadi orang yang rendah hati. Ya, mungkin seperti itu idenya. Beli mobil ditabrakan. Nah, fakta bahwa seseorang bertumbuh dan memperbaiki kehidupannya, memperbaiki kemampuannya, memperbaiki bakatnya, sama sekali tidak mengurangi kemuliaan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan orang ini sejak awal. Tuhanlah yang memberi mereka karunia. Jadi apa masalahnya? Ya, masalahnya adalah ketika kita tidak menyadari bahwa Tuhanlah yang memberikannya kepada kita, kita tidak bersyukur. Kita tidak memuliakan Tuhan. Kita menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita. Jadi, saudara, ya, kitab suci mengatakan misalnya bahwa dalam kasus Benaya di sini, suatu hari ia terjun ke dalam jurang dan membunuh seekor singa di sana. Wow, sungguh pemberani. Ini menarik perhatian kita. Jadi tidak ada kontradiksi. Ya, Anda bisa menjadi orang yang cakap, orang yang sukses dalam hidup, atau seperti yang dikatakan Perjanjian Baru, jika ada kehormatan, maka ya itu kehormatan. Dan ini tidak berarti bahwa kemuliaan itu milik Anda, gitu maksudnya. Kalau saudara hebat, wow, luar biasa. Ya memang di dalam diri Anda diberikan semacam kehebatan. Tuhan sudah mengaruniakannya, kecerdasan. Idealnya, semua hal indah yang Tuhan lakukan dan berikan dalam kehidupan kita, Anda sebenarnya sedang diberkati melaluinya. Di mana Anda bisa juga memberkati orang lain. Dan tanpa pernah melupakan bahwa pemiliknya adalah Tuhan. Jadi saya kira ini bukan pertentangan ide. Ide-ide ini sebenarnya saling melengkapi dan selaras. Berikut kita lihat di pasal yang ke-23 ayat yang ke-16, kita menemukan sebuah fakta yang diceritakan oleh salah satu prajurit tentang sebuah perbuatan yang terkenal. Ketika mereka membawakan air untuk Raja Daud, dan ia menolaknya. Ini tidak baik. Di Alkitab tertulis bahwa ia menuangkan air itu kepada Tuhan. Bisakah Pak Yohanes di sini menjelaskan dengan tepat apa yang dilakukan oleh Daud dan mengapa? Iya, memang bagian ini mengatakan 3 dari 30 pemimpin pasukan datang kepada Daud di Gua Adulam. Dan ketika Daud berada di benteng ini, dan pasukan Filistin berada di Bethlehem, Daud ingin minum air dari sumur di Bethlehem. Maka ketika jenderal itu memberanikan diri untuk pergi ke perkemahan Filistin dan mengambil air dari sumur itu, lalu membawanya kepada Daud. Ya, intinya di sini adalah Daud ingin menempatkan Tuhan pada posisi prioritas, memberikan dia prioritas. Kitab suci mengatakan bahwa alih-alih meminum air itu, ia menuangkannya di hadapan Tuhan. Ia mempersembahkan air ini kepada Tuhan karena ia sangat ingin meminumnya. Tetapi ia berhenti dan berpikir, aku sungguh ingin memiliki mobil bagus ini. Aku ingin memiliki laptop ini. Atau hadiah istimewa ini. Dan ketika ia menerima apa yang ia inginkan, ia mempersembahkannya kepada Tuhan. Saudara, fakta bahwa ia menuangkan air di hadapan Tuhan bukan berarti ia membuangnya begitu saja. Yang ia lakukan adalah apa? Mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Memberi penghormatan kepada Tuhan. Daud memuliakan Tuhan. Jadi Daud melakukan hal ini untuk mengungkapkan rasa syukur yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Dia ingin mempersembahkan air. Minuman yang luar biasa ini, yang dia butuhkan, sekarang dia persembahkan kepada Tuhan. Sebagai bentuk apa? Pujian kepadanya. Dan meninggalkan apa yang telah dibawa kepadanya oleh para jenderalnya. Ini mendapatkan air ini gak gampang. Dia bisa meminumnya. Tetapi dia persembahkan kembali kepada Tuhan. Inilah Daud. Rasa hormatnya kepada Tuhan. Dia memberikan prioritas kepada Tuhan. Dia yang lebih utama. Dan tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita
bahwa siapa yang menjadi utama di dalam kehidupan kita. Sama seperti kita, mempersembahkan waktu kita kepada Tuhan saat kita berhenti sejenak untuk mempelajari firman-Nya di sini. Bukankah begitu? Tepat sekali, tepat. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes, dan kita akan mendengarkan kesimpulan dari bagian ini. Kita telah mencapai akhir dari pembahasan kita di pasal 22 dan 23 dari 2 Samuel. Dan kita semua tahu bahwa bagi Allah segala kemuliaan. Ini yang sedang kita bahas tadi. Dan setelah melihat perbuatan-perbuatan besar Daud dan para prajuritnya, melihat kata-kata terakhirnya dan himne pujian serta penyembahan kepada Allah di sini, setelah kemuliaan, keagungan diberikan kepada Tuhan, pertanyaannya kita belajar apa di sini? Kebenaran yang kita pelajari adalah rahasia syukur itu adalah rahasia kehidupan yang perlu kita miliki. Daud bisa saja berkata bahwa ia melakukan semua ini berkat kuasanya, berkat kekuatannya. Tetapi di setiap momentum, di bagian ini diingatkan kepada kita bahwa Daud tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya, semua hal baik itu berasal dari Tuhan. Dan ia memuji Tuhan atas semuanya itu. Jadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini Anda sedang berada di puncak karier. Anda memiliki banyak materi. Anda bagus secara studi. Ingat, jangan lupa ini. Kita harus bersyukur. Karena semua itu diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini adalah rahasia kehidupan. Mari belajar bersyukur. Jangan lupakan bahwa semua hal baik di tengah-tengah kehidupan kita, pencapaian-pencapaian, itu berasal dari Tuhan yang mengasihi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.